Diawali dengan Jenderal Heukji yang menceritakan pada Jumong tentang tingkah kegilaan Daesho pasca kemunculan gerhana. Jumong kaget mendengar bahwa Daesho tega membunuh orang-orang tidak berdosa. Jumong menanyakan kepada Heukji tentang tujuannya membawa pasukan kemari. Heukji pun menjawab apa adanya bahwa ia telah disuruh untuk menangkap dirinya. Walaupun begitu, Jenderal Heukji tak akan mematuhi perintah Daesho dan justru ia akan mencoba menguasai pasukan Sachuldo. Jumong lantas menawarkan jasanya kepada Jenderal Heukji. Mula-mula Jenderal Heukji menjelaskan bahwa jika tahta diambil lagi oleh Raja Gemwa, maka sudah dapat dipastikan Han akan segera menyerang. Oleh karenanya jika hal itu terjadi, ia meminta bantuan kepada Jumong untuk mengirimkan pasukan Damul ke Buyo. Mendengar permintaan itu, tentu Jumong bersedia membantu Buyo apapun yang terjadi. Jumong kemudian memberitahu Mbak Yuli bahwa sementara Heukji mengambil alih Sachuldo, Raja Gemwa di Buyo berusaha mengambil kembali tahta. Dan jika Han menyerang Buyo, maka Damul akan menghadang mereka. Mbak Yuli tak memberi jawaban namun memasang wajah seperti keberatan. Karena menurut beliau, secara tak langsung Raja Gemwa adalah salah satu orang yang menghambat terbentuknya negara Damul. Di Buyo sendiri, Paman Daesho merasa cemas karena mengirimkan Jenderal Heukji ke Gunung Bongye. Hal itu karena Jenderal Heukji berhubungan baik dengan Jumong. Ia khawatir kalau Jenderal Heukji pulang tanpa menyerang Jumong. Daesho menenangkan pamannya itu seraya berkata bahwa para prajurit yang dikirim sangat setia terhadapnya dan tentu jika Jenderal Heukji tak melaksanakan perintah Daesho maka ia akan dibunuh. Malamnya di perkemahan pasukan Buyo, Heukji membunuh salah satu prajurit yang berpihak kepada Daesho. Setelah itu, ia kemudian mengepung jenderal pasukan Sachuldo. Jenderal yang setia terhadap Daesho mengatakan bahwa itu adalah pemberontakan. Heukji menjawab dengan berkata bahwa Daesho lah yang melakukan pemberontakan. Akhirnya, para prajurit Daesho pun harus menjatuhkan senjatanya. Di Istana Buyo, Gemwa terus mengingat percakapannya dengan Perdana Menteri perihal kesediaannya untuk membantu Raja Gemwa. Namun ada syarat dari Dukbul untuk Raja jika ia sudah mengambil kembali tahtanya. Dukbul ingin Raja memperbaiki hubungan Buyo dengan negara Han. Selanjutnya, Dukbul ingin Raja tegas terhadap Jumong. Hal itu dikarenakan Jumong telah melarikan diri dan otomatis ia adalah musuh dari Buyo. Tak jauh dari situ, Yang Sul membuat ulah lagi. Kali ini ia meminta Yesoya untuk menjadi budaknya. Parahnya, ia menyuruh pasukannya untuk melucuti semua aksesoris kerajaan dan mendandani Yesoya layaknya seorang budak. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat para pejabat hendak akan menghadiri undangan rahasia dari Dukbul. Setibanya di ruangan, tanpa basa-basi Dukbul membahas tentang keadaan Buyo saat ini yang kacau. Salah satu pejabat bertanya apakah Perdana Menteri punya solusi untuk ini. Dukbul menjawab bahwa hanya ada satu cara untuk mengatasi ini, yaitu mengembalikan tahta Raja Gemwa. Mendengar itu para pejabat kaget karena memang saat ini Daesho lah yang memegang seluruh kekuasaan. Contohnya Sachuldo yang kendalinya dipegang oleh Daesho. Dukbul menjelaskan bahwa Jenderal Heukji tidak akan menyerang Damul. Namun ia akan berusaha menguasai Sachuldo. Saat Sachuldo dikuasai Jenderal Heukji, saat itulah para pejabat harus menyerang istana guna menyingkirkan seluruh orang yang mendukung Daesho. Perdana Menteri dengan tegas mengatakan bahwa siapa saja yang menentang dirinya maka mereka akan mati. Lalu saat malam mulai larut, kita akan diperlihatkan para pasukan dengan pakaian warna hitam menyusup ke dalam istana. Tujuan mereka tak lain adalah untuk menyelamatkan Songju. Di hadapan Raja Gemwa, Songju meminta maaf karena tidak bisa melindungi Raja. Tanpa basa-basi sedikit pun, Raja kemudian meminta Songju dan para prajurit untuk masuk ke istana guna menangkap orang-orang yang berada di bawah Daesho. Songju pun akhirnya mulai melancarkan aksinya. Peperangan terjadi antara pengawal kubu Raja Gemwa dengan para pengawal kubu Daesho.
Setelah mengambil alih markas pengawal istana, barulah Songju masuk ke kamar Wunha yang saat itu tengah berbincang-bincang dengan kakaknya. Wunha dan kakaknya tentu kaget melihat kejadian tak terduga ini. Sembari mengacungkan pedang, Songju menyuruh Wunha dan kakaknya agar ikut dengannya. Setelah itu mereka lanjut mengepung Daeso dan Naru. Daeso heran dengan Songju yang sekarang berada di hadapannya. Ia pun lantas menyuruh Naru agar menyerangnya. Baku hantam kembali terjadi antara kubu Daeso dan pengawal Raja Gemua. Perang itu nyaris saja dimenangkan oleh Daeso, namun tiba-tiba saja di atas genting banyak sekelompok pemanah mengepung Daeso. Daeso tak bisa apa-apa dan terpaksa dirinya harus menjatuhkan pedangnya. Tak jauh dari situ, Majin memberitahu Yongpo bahwa di luar ada Daeso dan Naru yang sedang ditangkap oleh para pengawal. Yongpo dan Majin pun keluar istana untuk melihat. Sementara Daeso digiring menuju antek-anteknya yang lebih dulu diikat. Daeso marah dan berteriak siapa yang melakukan konspirasi ini. Tak lama itu Raja datang bersama pejabat beserta Perdana Menteri. Dengan tegas, Raja menegur Daeso karena Raja tidak melakukan konspirasi sedikit pun. Raja hanya ingin mengambil hak yang seharusnya ia miliki. Wunha menilai Raja melakukan hal yang sangat sembrono. Karena di belakang Daeso masih ada pasukan Saculdo. Raja tersenyum dan menyuruh pengawal untuk membawa pimpinan Saculdo di hadapan mereka. Daeso sangat marah tak menyangka Dukbul melakukan ini padanya. Menurut Dukbul, jika Buyo dipegang oleh Daeso maka lambat laun kerajaan ini akan binasa. Secara mengejutkan, Raja masih saja memaafkan kesalahan Daeso dan Wunha meski sudah menyakiti dirinya. Raja hanya memerintahkan pengawal untuk mengurung Wunha di dalam kamarnya. Saat Wunha diseret keluar, ia melihat Yohwa dan Yesoya. Wunha menuduh Yohwa adalah dalang di balik semua ini dan berjanji akan membunuh Yohwa suatu saat nanti. Sedangkan di dalam ruangan, Raja Gemua memerintahkan pengawalnya untuk mengurung Daeso dalam penjara sampai rakyat benar-benar tenang. Saat di luar, Daeso memandang bulan dan menyadari bahwa gerhana kemarin adalah pertanda bencana baginya. Kini akhirnya Raja dapat berkumpul kembali dengan istri dan menantunya dalam keadaan bahagia. Keesokan harinya terlihat Yongpo dan Majin yang sudah melarikan diri dari istana. Majin memberitahu Yongpo bahwa Yang Mulia telah mengurung ratu dalam kamarnya sementara Daeso dikurung di dalam penjara. Mengetahui itu, Yongpo pun senang mendengar kakaknya menderita. Namun dirinya tak tahu apa yang akan Raja lakukan terhadapnya. Kalau dipikir-pikir, selama ini Yongpo tidak terkait dengan Daeso, jadi Raja tidak akan menghukumnya. Yongpo pun akhirnya berniat untuk kembali ke istana. Sayang sekali Majin melarangnya dengan alasan Yongpo datang ke Buyo bersama Tuan Qin. Itu berarti Raja Gemua tidak akan memaafkan Yongpo karena berteman dengan negarahan. Akhirnya Yongpo kembali mengurungkan niatnya. Di istana Buyo, Raja Gemua kembali menduduki tahta. Semua pejabat kompak mengucapkan selamat atas kembalinya Raja dalam memimpin Buyo. Raja berpidato mengajak seluruh pejabat untuk kompak membantunya membawa Buyo jauh dari pertumpahan darah. Tak lama itu, Jenderal Hyukji datang dan membawa pemimpin Saculdo. Raja menanyakan di mana keberadaan Maga. Hyukji menjawab bahwa ia mencoba menangkapnya hidup-hidup, namun Maga terus menyerang sehingga ia terpaksa membunuhnya. Walaupun klan Saculdo termasuk orang-orang yang menyakiti Raja, namun faktanya Raja masih memaafkan mereka dan menyuruh Hyukji untuk melepaskannya. Karena Raja sudah tak ingin melihat pertumpahan darah lagi antar saudara. Raja memohon kepada sisa-sisa pemimpin Saculdo untuk bergabung dengannya. Jika mereka mau bergabung, maka Raja dengan senang hati akan memberikan posisi dan keselamatan bagi Saculdo. Mendengar itu, para tetua Saculdo berterima kasih kepada Raja dan akan berjanji mengabdi sepenuh hati. Berita tentang kematian Maga telah sampai kepada Wunha. Tentu Wunha sangat terpukul dengan kematian pamannya itu. Begitu pula Daeso yang tak menyangka ini akan menimpanya.
Kabar tersebut juga telah sampai pada Jumong dan pasukan Damul. Jumong dan trio Wek-Wek tampak senang, namun Mbak Yuli sepertinya agak cemas. Di tempat lain, Susono menjenguk suaminya di penjara dengan mata berkaca-kaca. Susono menanyakan kabar Wote dan alhamdulillah dia baik-baik saja. Mereka membicarakan misi Gerubu dan Susono berjanji akan membalaskan penghinaan yang menimpa Wote. Kini harapan mereka adalah berkumpul satu sama lain untuk menyambut kelahiran anak mereka. Setelah itu, Sayong mendapatkan informasi mengenai kembalinya Raja Gembua dalam merebut tahtanya. Mendengar kabar tersebut, tentu Susono sangat senang. Bagaimana tidak, ini akan menjadi peluang yang bagus bagi Gerubu. Namun Yontabal tidak sependapat dengan pendapat itu. Menurut Yontabal, kekuasaannya pasti akan berkurang sehingga ia masih belum bisa menyimpulkan apakah ini sebuah peluang ataukah bukan. Walaupun itu peluang sekalipun, sayangnya mereka masih belum siap untuk meraihnya. Untuk meyakinkan ayahnya, Susono pun berniat akan pergi menemui Raja Gembua di Buyo. Berbeda dengan Chaoyong, kembalinya Raja Gembua justru merupakan suatu hal buruk bagi mereka. Mereka berdua pun lantas berinisiatif menyuruh Chanso untuk pergi ke Biryu. Namun kali ini Chanso tidak mau pergi menemui Sayong. Alasannya karena ia tidak mau lagi menjadi boneka Sayong dan kepala klan lainnya. Walaupun sang ibu sudah menegur, namun sayangnya tekad Chanso sudah kuat. Di tempat lain terlihat Yongpo menyamar menjadi rakyat biasa yang sedang makan di sebuah kedai. Sayang sekali saat pemilik warung menagih, mereka tidak memiliki uang. Si pemilik sempat marah dan Yongpo terpaksa menyebutkan identitas aslinya. Bukannya takut, justru si pemilik tertawa dan balik mengaku bahwa dirinya sebenarnya adalah Daeso. Tidak hanya itu, si pemilik warung memanggil teman-temannya dan langsung mengeroyok Majin dan Yongpo. Kita tahu Yongpo melakukan ini karena dirinya takut untuk kembali ke istana dan memilih menyamar jadi rakyat biasa. Di Buyo sendiri, Raja Gembua memanggil Perdana Menteri dan mengatakan kalau ia ingin membawa Jumong kembali ke istana. Jika Raja Gembua benar melakukan itu, maka Raja sudah melanggar perjanjian dengannya. Meski Raja sudah membujuk Dukbul bahwa membawa Jumong tidak akan berbahaya bagi Buyo, namun Dukbul masih berpikir ke depan dengan menyangkut pautkan Jumong yang tidak bisa lepas dengan para pengungsi. Shin berpindah pada pasukan Damul yang mendapatkan isyarat dari lembah. Isyarat tersebut diketahui menandakan bahwa ada seseorang yang akan datang. Tak lama kemudian Mogul datang untuk melapor. Saat ditanya Jaesa siapa yang datang, Mogul menjawab bahwa Jenderal Heukji yang datang. Jumong dan pasukan Damul pun menyambut kedatangan Jenderal Heukji dan Songju dengan hangat. Di situ Songju mengungkapkan permohonan raja yang ingin Jumong kembali ke istana. Mendengar hal itu sontak membuat Mbak Yuli kaget sekaligus cemas. Mbak Yuli pun lalu mengajak Jumong berbicara empat mata. Tujuannya untuk menanyakan apakah Jumong benar-benar akan datang ke Buyo. Jumong pun mengiyakannya. Mbak Yuli mengingatkan bahwa Jumong sekarang bukan warga Buyo lagi, melainkan calon raja dari negara Damul. Oleh karenanya Jumong harus memutus segala hubungan dengan Buyo demi mewujudkan impiannya. Mbak Yuli sekali lagi menegaskan untuk lebih mewaspadai Raja Gembua daripada Pangeran Daeso. Sayang sekali, walaupun begitu Jumong tetap berangkat ke Buyo. Saat itu rakyat Buyo menyambut baik kedatangan Jumong. Sesampainya di istana, Jumong bertemu dengan ibu dan istrinya. Jumong bersujud pada Yohwa dan Yohwa pun menangis. Setelah itu, Jumong berjalan untuk menemui Raja Gembua. Melihat kedatangan Jumong, Raja Gembua tampak tersenyum melihatnya. Tak jauh dari sana terlihat utusan Wunha yang sedang mengantarkan makanan kepada Daeso yang dikurung di dalam penjara. Sambil mengantarkan makanan, pelayan tersebut memberitahu Daeso bahwa Pangeran Jumong sedang berada di Buyo. Tentu Daeso marah mendengar bahwa Jumong sedang berada di Buyo. Pelayan mengatakan bahwa raja yang telah mengundang Jumong ke istana. Mendengar itu Daeso pun semakin marah kemudian membanting makanan yang dibawakan pelayan Wunha. Daeso berteriak memaksa ingin berbicara kepada raja.
Namun pengawal yang ada di situ tak berani menuruti perintah Daeso. Scene berpindah pada Raja Gembua dan Jumong yang tengah berbincang-bincang. Raja sangat kagum pada pasukan Damul di bawah pimpinan Jumong. Hal itu dikarenakan mereka berhasil mengambil alih Jongsan dan Changchun. Hasil yang bahkan Haemosu dan Gembua sendiri tidak bisa mencapainya. Raja bertanya tentang rencana Jumong selanjutnya untuk melawan Han. Jumong menjawab bahwa untuk saat ini SDM yang dimiliki oleh Damul masih jauh di atas negara Han. Oleh karenanya sementara ini ia akan melatih pasukan Damul terlebih dahulu. Raja bertanya kenapa Jumong tidak membubarkan pasukan Damul yang jumlahnya hanya sedikit dan bergabung dengan Buyo saja. Mendengar itu tentu Jumong terkejut dan mulai merasa aneh dengan Raja Gembua. Sementara Dukbul memanggil Heukji dan memberitahu bahwa Raja tengah membujuk Jumong untuk membubarkan pasukan Damul. Dari sini sudah paham ya guys, permintaan Raja terhadap Jumong tadi adalah suruhan dari si Dukbul ini. Dukbul menambahkan jika Jumong tak menyetujui permintaan Raja maka Heukji harus membunuh Jumong. Tentu saja Jenderal Heukji terkejut mendengarnya. Jenderal Heukji tak yakin bahwa Raja benar-benar menyuruh Jumong untuk membubarkan Damul. Menurut Dukbul, pasukan Damul akan menjadi penghalang bagi Buyo jika dibiarkan. Alasannya ya karena Damul ini adalah musuhan. Sedangkan Dukbul ingin Buyo berdamai dengan Han. Mendengar penuturan dari Dukbul tentu Jenderal Heukji kelihatan tidak senang. Kali ini Perdana Menteri benar-benar ingin memanfaatkan Jenderal Heukji untuk melancarkan rencananya. Sementara Jumong terlihat baru saja keluar dari ruangan Gembua dan teringat percakapannya barusan. Ternyata tadi Jumong menjawab bahwa dia tidak mau meninggalkan pasukan Damul. Bahkan Raja sempat akan memberikan apapun untuk Jumong jika Jumong bersedia membubarkan Damul. Scene berpindah pada Mbak Yuli yang sedang bermeditasi. Dalam pertunjukannya kali ini, Mbak Yuli merasakan firasat buruk tentang Pangeran Jumong. Putri Bintang mewanti-wanti agar Mbak Yuli tetap waspada dalam menangani kasus Jumong. Mendengar itu, Soryong bertanya apakah ada orang yang hendak akan menyakiti Mbak Yuli. Putri Bintang dengan kesaktiannya menjawab bahwa Mbak Yuli sedang diselimuti awan kematian. Kita balik lagi ke Buyo di mana Jumong sedang menemui istri dan ibunya. Jumong sangat senang karena melihat ibunya sudah sehat. Yahwa mengatakan bahwa berkat Yesoya lah dirinya bisa seperti ini. Setelah itu barulah Jumong mengucapkan terima kasih kepada Yesoya. Yahwa menceritakan bahwa bayi yang dikandung Yesoya akhir-akhir ini sering aktif di dalam perut. Menurut Yahwa, bayi Jumong akan kuat seperti ayahnya. Jumong sepertinya senang namun kegembiraannya tersebut harus tertutupi dengan permintaan Raja barusan. Scene berpindah pada Dukbul yang menemui Raja Gembua untuk bertanya mengenai keputusan Jumong. Raja berpendapat akan sangat sulit membuat Jumong untuk membubarkan Damul. Hal itu karena Jumong dan pasukan Damul telah memiliki ikatan yang sangat kuat. Dukbul menyimpulkan bahwa alasan Jumong tidak mau menerima tawaran Raja adalah karena Mbak Yuli. Oleh karenanya Dukbul akan berencana membunuh Mbak Yuli karena membuat Jumong ragu. Raja Gembua tampak terkejut mendengar ucapan Perdana Menteri tersebut. Malamnya saat bertemu Yahwa, Jumong bahkan terus berpikir. Yahwa sebagai ibu menyadari dan bertanya kepada Jumong. Jumong pun buka suara terkait permintaan Raja yang ingin memintanya membubarkan pasukan Damul. Yahwa terkejut dan menanyakan keputusan Jumong. Namun untuk saat ini Jumong masih ragu-ragu untuk memberikan jawaban kepada Raja. Yahwa berkata bahwa apapun keputusan Jumong maka ia akan mendukungnya. Namun perlu Jumong ingat bahwa tindakannya meninggalkan Buyo tempo lalu adalah keputusannya untuk menyelamatkan pasukan Damul. Dan kini Jumong dan pasukan Damul sudah menjadi satu. Mendengar itu Jumong tambah bingung. Malamnya beberapa orang berpakaian hitam mengintai dan menyerang pasukan Damul secara tiba-tiba. Mereka datang tujuannya untuk menculik Miyabi. Mbak Yuli. Mbak Yuli pun akhirnya tertangkap tepat saat beliau bermeditasi. Mengetahui kejadian yang menimpa Mbak Yuli, Pak Jarwo dan pasukan Damul pun menjadi kalang kabut. Pak Jarwo curiga bagaimana bisa ini terjadi saat Jumong tidak ada. Salah satu pelayan Mbak Yuli pun mengusulkan agar segera memberitahu Jumong. Sedangkan di Buyo sendiri, trio Dumguk, trio Wek Wek dan Songju tengah berpesta makan-makan dan minum-minum.
Ketika mereka sedang berbincang-bincang dan bersenda gurau, tiba-tiba Jenderal Hyukji memanggil Songju. Jenderal Hyukji menanyakan tentang apa yang dilakukan oleh teman-teman Jumong. Songju menjawab bahwa mereka sedang minum-minum. Jenderal Hyukji senang dan menyuruh Songju agar tetap mengawasi mereka. Songju terkejut mendengar perintah Hyukji dan bertanya-tanya. Barulah Hyukji mengaku bahwa dirinya dan seluruh pasukan Buyo berencana akan melenyapkan Jumong dan kawan-kawannya. Songju terkejut dan tak mempercayai apa yang dikatakan oleh Jenderal Hyukji barusan. Bahkan saat ia kembali pada Jumong dan teman-temannya, dirinya masih terlihat sangat kebingungan. Saat Jumong berterima kasih kepada Songju, dia terlihat merasa bersalah kepada Jumong. Malam semakin larut, terlihat Raja, Yeohwa dan Jumong masih tidak bisa tidur. Sementara di luar, Jenderal Hyukji memerintahkan pasukannya untuk berjaga di dalam istana Buyo. Tak jauh dari situ, Songju mengamati pergerakan mereka. Keesokan harinya terlihat Yongpo yang sudah semakin menjadi gelandangan di kotanya sendiri. Karena kepepet, Yongpo pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke istana. Apapun hukuman yang mungkin didapatkannya, ia sudah tak peduli lagi. Scene berpindah pada Susono dan Yontabal yang datang ke istana Buyo. Di sana, Susono melihat Jumong sedang berjalan berdua dengan Yesoya. Tentu saja Susono terkejut melihat mantannya kini sudah bahagia dengan yang lain. Tahu anaknya sedang sedih, Yontabal meminta maaf karena telah mengajaknya ke Buyo. Susono berpendapat bahwa Jumong berada di Buyo untuk menerima tahta dari Raja Gemwa. Sebelum bisa menemui Raja Gemwa, Susono dan Yontabal terlebih dulu harus menemui Perdana Menteri untuk melapor. Susono menjelaskan bahwa tujuan mereka datang ke istana Buyo adalah untuk mengembalikan hubungan baik antara Buyo dan Gyerubu. Namun di situ Perdana Menteri sepertinya menghalangi pertemuan mereka dengan mengatakan bahwa Raja saat ini sangatlah sibuk. Melihat sikap Dukbul barusan, Yontabal merasakan ada sesuatu yang aneh. Ia pun akhirnya sadar bahwa kekuasaan Buyo saat ini sebenarnya berada di tangan Perdana Menteri. Singkat cerita, Jumong telah membuat keputusannya. Ia lalu menemui Yeohwa dan Yesoya untuk memberitahukan keputusannya bahwa dia tidak akan kembali lagi ke Buyo dan akan membesarkan pasukan Damul. Mendengar keputusan tersebut, Yeohwa mengangguk setuju. Yesoya ragu karena ia tidak tahu bagaimana tanggapan Raja jika suaminya menolak permintaan Raja. Namun Yeohwa masih berpikir positif jika Raja pasti akan sangat paham dengan perasaan Jumong. Scene berpindah pada Yongpo yang telah kembali ke istana. Sesampainya di istana, ia langsung menemui Raja Gemwa. Yongpo sangat senang mengetahui bahwa Raja Gemwa ternyata tidak akan menghukumnya. Setelah itu Jumong berkunjung ke ruangan Raja Gemwa untuk mengatakan keputusannya. Terlihat Perdana Menteri juga mendampingi Raja. Dengan berat hati Jumong berkata bahwa ia tak bisa meninggalkan pasukan Damul. Tentu jawaban tersebut membuat Raja Gemwa terpukul. Alasan Jumong tidak bisa meninggalkan pasukan Damul karena dia tidak mau memikirkan keselamatannya sendiri, sedangkan para pengungsi jelas akan dalam bahaya. Dukbul mengungkapkan jika Jumong tak mematuhi Raja maka sama saja dirinya akan mempersulit Raja Gemwa. Selain itu, Dukbul ingin Buyo dan Han membina hubungan baik. Jika Jumong masih berurusan dengan pengungsi maka otomatis Buyo akan dalam bahaya. Raja meminta sekali lagi kepada Jumong dengan jaminan akan memberikan semua yang dimilikinya kepada Jumong. Namun tentu, Jumong sudah dengan keputusan bulatnya akan membangun negara baru dengan pasukan Damul. Setelah pertemuan tersebut, karena Jumong telah menolak tawaran Raja, Perdana Menteri pun memerintahkan Jenderal Hyukji untuk mengambil tindakan. Pasukan Buyo pun mulai menyebar di segala penjuru istana. Bergegas Jenderal Hyukji pun memerintahkan Songju untuk mengumpulkan para pengawal istana. Setelah mereka berkumpul, kini mereka tinggal menunggu apa-apa saja. Songju berpikir karena memang semua tindakan itu menentang hati nuraninya. Ia tak ingin Jumong terjadi apa-apa.
Akhirnya Songju pun memutuskan untuk memberitahu Jumong dan yang lainnya. Songju menyuruh Jumong segera pergi karena Perdana Menteri sedang memerintahkan pasukan untuk membunuhnya. Mendengar itu, Jumong dan keenam perwiranya pun bergegas meninggalkan istana. Tiba-tiba langkah Jumong tertahan sejenak. Jumong masih memikirkan ibu dan istrinya karena jika ia pergi meninggalkan Buyo, maka dirinya tidak akan pernah lagi bertemu dengan ibu dan istrinya. Jaesa meyakinkan Jumong agar segera beranjak, namun Jumong masih ragu. Hingga akhirnya para pengawal pun datang mengerumuni Jumong dan perwiranya. Salah satu pengawal meminta maaf kepada Jumong dan menyuruh agar menyerah saja. Namun jelas Jumong dan yang lainnya tak mau dan balik menyerang para prajurit istana. Baku hantam pun tak terelakkan. Pertarungan cukup mudah dan Jumong berhasil mengalahkan mereka. Namun mendadak pasukan pemanah muncul dan mengepung mereka hingga menyebabkan Jumong dan yang lainnya terdesak. Setelah itu Jenderal Hyukji mendekat dan menyuruh Jumong meletakkan senjatanya. Jumong sangat terkejut melihat Hyukji. Oi menawarkan diri untuk menjadi tumbal agar Jumong bisa kabur. Yobo sepakat dengan usulan Oi walaupun harus mati bersama-sama. Namun siapa sangka Jumong memutuskan untuk meletakkan pedangnya menandakan bahwa dirinya telah menyerah. Awalnya para perwiranya tak setuju, namun Jumong berteriak memerintahkan mereka agar menjatuhkan seluruh senjatanya. Akhirnya mereka pun terpaksa menyerah. Mereka diikat layaknya orang yang telah melakukan kejahatan yang besar. Tak jauh dari situ, Songju memberitahu raja bahwa Dukbul dan pasukan berencana akan membunuh Jumong. Mendengarnya, raja jelas terkejut dan bergegas menemui Dukbul. Dukbul memohon kepada raja agar sabar dan tak melakukan pembelaan terhadap Jumong. Namun raja mempermasalahkan sikap Dukbul yang main hakim sendiri tanpa persetujuan darinya. Jawaban Dukbul tetap sama, yaitu ingin membunuh Jumong untuk keselamatan Buyo. Walaupun raja sudah memberikan konsekuensi jika Jumong dibunuh, namun Dukbul tetap bersikeras mengatakan bahwa ini adalah kesempatan terakhir sebelum Jumong kembali ke Gunung Bongye. Ketika Yeohwa mengetahui bahwa Jumong dan kawan-kawannya ditangkap, Yeohwa pun bergegas menemui Raja Gemwa. Raja menenangkan Yeohwa sembari berkata bahwa pasukan tidak akan membunuh Jumong jika Jumong mau membubarkan Damul. Yeohwa marah dengan ucapan raja karena memang raja sekalipun jelas tak akan berhasil membujuk Jumong. Raja dengan berat hati berkata bahwa jika Jumong tak mau membubarkan Damul, maka sama saja Jumong dan pasukannya adalah musuh Buyo. Kali ini Jumong dan keenam temannya diikat dan dibawa ke hadapan Raja Gemwa. Dengan sedih Jumong bertanya kepada raja, inikah yang kau minta? Masih berusaha membujuk Jumong agar menurut, raja berjanji jika krisis Buyo sudah selesai maka raja akan memberikan segalanya kepada Jumong. Walaupun kini raja sudah tak memihak kepadanya, Jumong masih tetap pada pendiriannya. Jumong percaya bahwa ia dilahirkan tujuannya adalah untuk melawan negara Han. Jadi sekalipun raja memberikan tahta kepadanya, Jumong tak akan menerimanya. Dengan mata berkaca-kaca, Jumong memohon agar raja tak membunuh pasukan Damul, karena mereka adalah orang-orang yang setia kepada raja. Raja berkata bahwa selama dirinya masih hidup, membangun negara bersama Damul adalah sebuah pengkhianatan bagi Buyo. Jumong meyakinkan raja bahwa tujuannya mendirikan negara adalah berperang untuk negara Han. Jadi bagaimana bisa itu disebut pengkhianatan? Tanya Jumong. Tidak lagi bisa membujuk Jumong, dengan keras raja pun memerintahkan pasukannya untuk mengurung Jumong dan perwiranya. Para prajurit pun akhirnya membawa mereka ke dalam penjara. Setelah Jumong pergi, raja tampak sangat bersalah dan tidak punya pilihan apapun. Ditambah lagi, Dukbul meminta raja untuk segera membunuh Jumong. Saat di penjara, Jumong dan para pengikutnya tampak tak habis pikir dengan perlakuan raja. Jumong berpikir keras dan part kali ini bersambung pas lagi seru-serunya.